Ya, Jakarta bersiap mencetak sejarah sebagai daerah pertama yang menerbitkan obligasi atau Jakarta Bond senilai 3,5 triliun rupiah. Pemprov menyebut langkah ini sebagai terobosan kreatif financing untuk mempercepat pembangunan, namun rencana tersebut menuai pertanyaan dari Menteri Keuangan yang mempertanyakan urgensinya. Jika kondisi kas DKI masih kuat, mengapa harus menerbitkan obligasi? Apakah ini strategi pembiayaan yang visioner atau justru nanti akan menambah beban fiskal di masa depan? Dan untuk mengelaborasi hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Yusinus Prastowo. Selamat pagi Mas Pras. Selamat pagi Mas Siap, Ruli. Mas Pras. Ini sudah ada Jakarta Bond gitu ya, namun Pak Menteri Purbaya mempertanyakan jika kas DKI Jakarta masih besar, kenapa perlu ada bond, perlu ada obligasi? Anda menjawabnya seperti apa, Mas Pras? Baik, saya rasa Purbaya sangat paham dan beliau lebih bercanda sebenarnya, bukan karena serius untuk hal ini, karena pemerintah pusat kan juga Pak Purbaya sering mengatakan punya duit banyak, tapi toh tetap menerbitkan SBN. Oke. Jadi saya rasa ada dua hal yang perlu kita pisahkan. Kas banyak itu tidak berarti kita tidak butuh investasi, tapi kas yang tersedia memang dibutuhkan untuk menjaga kebutuhan-kebutuhan jangka pendek, membayar gaji, membayar pemeliharaan infrastruktur dan lain-lain. Sedangkan bond atau obligasi daerah itu adalah cara untuk investasi karena kita mendapatkan dana publik yang akan digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek jangka panjang yang akan menghasilkan revenue bagi pemerintah daerah. Baik. Jadi saya rasa dalam konteks itu pemerintah daerah termasuk Jakarta ingin belajar dari pusat yang selama ini juga punya uang kas yang cukup sekaligus menerbitkan SBN dan dipakai untuk investasi jangka panjang. Oke. Berarti ini lebih kepada belajar ataukah ada sesuatu urgensi yang dirasakan oleh Pemprov DKI Jakarta hingga akhirnya mengeluarkan Jakarta Bond ini, Mas Pras? Ada dua konteks besar. Pertama, Jakarta sebagai kota global yang menurut rencana kelak sudah bukan ibu kota negara, maka mesti bersiap untuk menyiapkan diri tidak bergantung pada APBD, tapi bergantung kepada creative financing. Kita melakukan benchmarking dengan banyak kota global lainnya yang juga telah punya model menerbitkan municipal bond atau obligasi daerah ini. Ya. Yang kedua tentu dengan dinamika fiskal yang ada saat ini, kita tahu memang ada dinamika di pendapatan daerah, pendapatan pajak, termasuk dana transfer yang kemarin juga dipotong oleh pemerintah pusat. Ya. Kami tidak mengeluh, justru kami ingin move on dari itu, kita ingin melihat potensi creative financing. Kalau sekarang uang yang ada cukup untuk memelihara layanan publik, infrastruktur, dan gaji pegawai, kita butuh lebih besar, yaitu investasi untuk sesuatu yang berguna bagi masa depan Jakarta. Jadi dua konteks itu, Mas Ruli, yang menjadi pemikiran Pak Gubernur Pramono, sehingga kita pastikan apa yang kita rencanakan memang dalam kerangka pembangunan ke depan, bukan karena kondisi saat ini saja. Baik, ini kan kalau obligasi ini kan merupakan utang ya, Mas Pras ya gitu. Dan strategi dari Pemprov untuk melunasi hal tersebut akan seperti apa ke depannya gitu? Dengan mengingat kondisi saat ini, TKD yang dipotong oleh pemerintah gitu, seberapa prudenkah sebenarnya Pemprov bisa melaksanakan hal kewajiban tersebut nanti ke depannya? Baik. Sebagai informasi dalam menyiapkan obligasi daerah sejak awal, kami berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pemerintah pusat, termasuk mendapat dukungan dan persetujuan dari Kemenko Perekonomian yang lalu memfasilitasi kami untuk berkoordinasi sejak awal dengan unit teknis di Kementerian Keuangan, Bappenas, dan juga Kementerian Dalam Negeri. Kami juga mendapat asistensi dari World Bank dan ADB untuk memastikan tata kelola perencanaannya berjalan dengan baik. Lalu kami juga paralel berkoordinasi dengan DPRD untuk mendapatkan dukungan politik. Nah, terkait dengan itu, kami memahami concern masyarakat dan publik terkait dengan kemampuan. Jakarta saya rasa dengan PAD yang cukup besar, 80% lebih
porsi PAD itu dari pajak itu Ya. menunjukkan kinerja ekonomi yang solid di Jakarta. Mhm. Kami juga punya 14 BUMD Mhm. yang cukup besar Mhm. dan kinerjanya juga cukup bagus, yang semua itu bisa di-leverage untuk bisa menjadi aset-aset yang bisa menjamin investor untuk yakin Mhm. bahwa Jakarta bisa menggaransi itu, dan bahkan proyek-proyek yang dibuat, kita akan membangun Mhm. LRT, Mhm. pembangkit listrik tenaga sampah, lalu rumah sakit, dan lain-lain, yang semua itu tidak hanya investasi sosial, Oke. tetapi juga investasi yang akan memberikan return yang baik untuk investor. Baik, Jakarta memiliki banyak mesin sebenarnya dari BUMD, kemudian juga ada organisasi lain yang bisa dikatakan menjadi salah satu penunjang terkait dengan obligasi atau Jakarta Bond ini ke depannya. Tapi kalau kita misalnya melihat kondisi perekonomian global saat ini, kondisi perekonomian nasional, kekhawatiran misalnya ternyata investor tidak begitu menaruh naruh harapan besar gitu terkait dengan Jakarta Bond ini sendiri. Apa kira-kira skenario cadangan yang akan disiapkan oleh pemerintah, Pemprov DKI Jakarta terhadap hal itu, Mas Pras? Pertama, kami akan mengupayakan Mhm. supaya obligasi daerah ini berhasil, maka paralel kami juga Mhm. menyiapkan prospektus yang baik, daftar proyek yang Mhm. menarik, termasuk kami kan juga punya jejaring global cities sebagai sister city. Oke. Nah, kami juga sudah membuka pembicaraan Mhm. supaya nanti Mhm. mendapatkan dukungan, termasuk Mhm. kami juga sudah memulai membuat semacam business matching atau Mhm. forum investor, Mhm. sehingga bisa menjadi prekondisi bagi rencana kami. Yang Mhm. kedua, kami juga menyiapkan beberapa skenario alternatif bila mana obligasi memang faktanya nanti Mhm. karena kondisi kurang diminati, meskipun kami Iya. sangat optimis ini diminati. Mhm. Misalnya, kami akan meleverage BUMD untuk skenario green bond dan lain-lain, karena proyek-proyek BUMD kami banyak yang berurusan dengan Mhm. lingkungan. Lalu kami juga akan meningkatkan kinerja atau porsi pendapatan atau dana non APBD Oke. dari pemanfaatan tata ruang yang sekarang sudah mulai cukup meningkat. Land Mhm. value capture itu juga menjadi potensi yang baik. Mhm. Selain kami akan mengoptimalkan skema tradisional, yaitu optimalisasi dari sektor perpajakan, Mas Ruli. Oke. Memastikan bahwa, proyek-proyek yang nanti akan dibiayai dari Jakarta Bond ini sendiri bekerja secara, optimal, secara akuntabel. Apakah ada skema tertentu terkait dengan hal tersebut, Mas Pras? Pertama, kami dari awal Mhm. mendapat asistensi dari pusat, Mhm. Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Bappenas, dan Kemendagri. Mhm. Kami didampingi EDB dan World Bank. Mhm. Kami juga nanti akan menunjuk manajer investasi yang reputasinya Mhm. bagus. Nanti kami akan koordinasi dengan Danantara untuk mendapatkan arahan. Lalu kami juga akan melakukan market sounding secara proper, Mhm. termasuk kami sedang menyiapkan DMU, Debt Management Unit, yang saat ini sedang kami siapkan untuk dilatih oleh mereka yang sudah berpengalaman, Mhm. termasuk Ditjen Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan, Mhm. karena mereka sudah biasa mengelola ribuan triliun. Kami Mhm. ingin belajar untuk mentraining tenaga kami agar nanti bisa bekerja dengan proper dan akuntabel. Baik, baik. Demikian, Mas Rudi. Mas Pras, ini kan ada angka 3,5 triliun di sana gitu. Ini, angka 3,5 triliun ini berdasarkan kebutuhan proyek atau lebih kepada kemampuan fiskal dari Pemprov? Pertama, kami mendiagnosis Mhm. fiskal kami, dan Mhm. ada ruang yang Mhm. masih cukup terbuka untuk mendapatkan dukungan pembiayaan. Mhm. Jadi space itu yang kami pakai untuk menentukan nominal bond. Oke. Dan karena ini initial, masih tahap awal, kami Mhm. mencoba dulu tidak terlalu muluk-muluk. Kami mencoba dengan 3,5 triliun. Mhm. Itu kami sesuaikan dengan proyek-proyek yang memang sudah kami buat shortlist di tahun 2026. Mhm. Seperti melanjutkan rute MRT dari Manggarai ke Duku Atas, Mhm. lalu membangun 2 rumah sakit bertaraf internasional, Mhm. termasuk juga pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah yang saat ini sedang berproses bidding dengan Danantara. Ini juga kami rasa Mhm. menjadi proyek-proyek konkret yang akan menarik dan bisa didanai oleh publik. Mhm. Mmm. Baik, terima kasih Mas Pras sudah, mengelaborasi terkait dengan Jakarta Bond ini ke depannya.
ada harapan besar di sana terutama untuk warga Jakarta terkait dengan hadirnya Jakarta Bond. Diharapkan bisa lebih meningkatkan pembangunan infrastruktur dan juga beragam pelayanan publik yang ada di kota Jakarta. Dan mudah-mudahan nanti ke depannya juga akan menjadi percontohan buat wilayah-wilayah lain yang juga mengalami kendala terkait dengan TKD di Indonesia saat ini. Terima kasih Mas Pras, selamat bertugas kembali. Terima kasih.